Oke guys, kita lanjut ya. Peluang part 2-nya. Peluang part 2 itu ada permutasi dan kombinasi. Kemarin kita udah belajar tentang filling slot ya. Permutasi itu sebenarnya mirip sama filling slot, cuman dia lebih ke arah rumus. Pendahuluan. Faktorial. Nah, jadi sebelum belajar permutasi, kita belajar yang namanya faktorial dulu. Faktorial didefinisikan sebagai hasil kali bilangan-bilangan asli dari n sampai 1. Jadi notasi dari faktorial adalah n tanda seru, dibacanya n faktorial ya. N-nya harus himpunan bilangan asli, mulai dari 1 sampai tak hingga. Nah, n faktorial itu dirumuskan sebagai n dikali n-1, karena berkurang 1 ya. Jadi katanya hasil kali bilangan-bilangan asli dari n sampai 1, berarti berkurang 1. Terus berkurang 1 lagi n-2, berkurang 1 lagi n-3, sampai berkurang 1 terus sampai akhirnya menjadi 1 ya. Jadi ini rumus untuk faktorial. Bingung ya? Coba kita lihat perhitungan faktorialnya gimana. 5 faktorial itu artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Tuh, kalian lihat berkurang 1 terus ya sampai akhirnya 1. Jadi hasilnya kalau kita hitung 120. Jadi 5 tanda seru, 5 faktorial hasilnya 120. Oke, kita lanjut. 5 faktorial kalau dibagi 3 faktorial berapa ya? Kita pakai cara biasa dulu. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. Jadi kita coret 3 kali 2 kali 1-nya, hasilnya adalah 20. Bagaimana kalau angkanya besar? 15 faktorial dibagi 13 faktorial dibagi lagi 2 faktorial ya. Kalau kita pakai cara biasa ya panjang gitu nulisnya. Oke. Padahal kita bisa perpendek cara nulisnya menjadi seperti ini. Kita lihat nih. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Itu saya kotakin merah. Itu bisa kita tulis sebagai 13 faktorial. Betul nggak? Jadi kita cukup nulisnya yang 15 faktorial kita pecah menjadi 15 kali 14 kali 13 faktorial langsung. Nggak usah dipecah lagi 13, 12, 11, 10, capek nulisnya. Tujuannya apa? Karena di bawah ada 13 faktorial, biar bisa dicoret ya. Jadi jangan nulis panjang-panjang, kalau bisa kita gabungin jadi faktorial, gabungin aja. Coret 13 faktorialnya, kita hitung seperti biasa, 15 kali 14 bagi 2 itu 105 ya. Nah, itu cara perhitungan faktorial. Ini berguna nanti di permutasi dan kombinasi. Oke, kita masuk ke permutasi. Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Perhatikan urutannya ya. Urutan yang dimaksud adalah penempatan objek yang akan disusun. Contoh nih, misalnya saya ambil apel, kemudian saya simpan di meja, kemudian saya ambil jeruk, saya simpan di sebelahnya. Akan berbeda dengan saya ambil jeruk dulu, saya simpan di meja, kemudian saya ambil apel, simpan di sebelahnya ya. Contohnya kayak gini, saya ambil apel dulu nih, kemudian saya simpan di meja, kemudian saya ambil jeruk. Kita bisa lihat yang kiri apel, yang kanan jeruk ya. Sama kalau saya ambil jeruk dulu baru apel. Kelihatan bedanya. Nah, ini yang namanya urutan diperhatikan ya. Kita bisa bedain kiri dan kanan. Gunakan permutasi jika urutannya diperhatikan. Jadi nanti kalau ada soal cerita, kalian analisa dulu urutannya diperhatikan nggak. Kalau diperhatikan berarti pakai permutasi ya. Jenis-jenis permutasi yang pertama ada permutasi n unsur dari n unsur berbeda. Adalah banyak cara untuk menyusun n unsur yang diambil dari n unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Apalah itu. Kita lihat notasinya itu NPN, itu rumusnya n faktorial ya. Nah, maksudnya gini. Maksud dari penjelasan di atas adalah tentukan banyak cara 5 orang siswa duduk berjajar di sebuah kursi yang memuat 5 orang di taman kota. Jadi kursinya muatnya cuma 5 orang berjajar dan ada 5 orang siswa mau duduk di sana. Ya, jadi itu dari kita mau ambil n unsur dari n unsur. Kita mau ambil 5 tempat untuk 5 orang siswa dari 5 tempat di dalam kursi, di sebuah kursi, ya. Oke.
Jadi hasilnya adalah 5P5 atau disebut juga 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, ada 120 cara. Ya, sebenarnya kalau kalian nggak ngerti ini, kalian bisa pakai filling slot. Kan di filling slot kemarin udah ada cara bikin soal seperti ini juga, ya. Oke. Nah, jadi n faktorial itu digunakan untuk mengacak-ngacak suatu susunan. Jadi dalam hal ini untuk mengacak susunan duduk 5 orang siswa. Ya, kalau nggak ngerti kalian bisa ulangi lagi. Jadi ada 120 cara 5 siswa itu duduk di kursi. Kalau sekarang yang kedua adalah permutasi R unsur dari N unsur berbeda. Jadi dari unsur yang banyak diambilnya cuma sedikit. Kalau tadi dari N unsur yang banyak diambilnya N unsur lagi. Jadi semuanya dipakai. Kalau yang ini cuma dipakai sebagian, ya. Banyak cara untuk menyusun R unsur yang diambil dari N unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Notasinya NPR. Rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial, ya. Rumusnya dihafalin. Contoh soal 1, tentukan banyak cara 5 orang siswa duduk berjajar di sebuah kursi yang memuat 3 orang di taman kota. Jadi sekarang dari 5 orang, cuman mau diambil 3 orang, dari banyak diambil sedikit untuk duduk di taman kota. Kalau duduk itu artinya urutan diperhatikan, ya. Karena kita tahu kalau yang duduk di sebelah kirinya Alicia sama duduk di sebelah kirinya Benny ya beda, ya. Kita bisa membedakan. Jadi urutan diperhatikan. Kalau urutan diperhatikan pakai permutasi. Notasinya 5P3. Rumusnya 5 faktorial dibagi 5 kurang 3 faktorial. Kurangin dulu aja. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial baru dipecah. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan harusnya, ya. 2 kali 1 digabungin lagi jadi 2 faktorial. Sehingga 2 faktorialnya bisa dicoret. Hasilnya adalah 60 cara. Gitu ya. Kemudian contoh soal nomor 2. Bernard penasaran dengan untuk membuka handphone Cecil. Biasanya HP dikunci pakai password kan. Kata Cecil, passwordnya itu cuma 4 huruf. Dibentuk dari huruf M, A, R, V, E, L. Cuma 4 huruf dari 6 huruf ini yang bakal kita ambil untuk membuka handphonenya Cecil. Ya, ada berapa kemungkinan? Berarti dari 6 huruf mau diambil 4 huruf password. Password itu urutannya diperhatikan nggak? Diperhatikan, ya. Marve sama Merva itu kan beda. Nah, itu berarti urutan diperhatikan. Notasinya berarti 6P4. 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial meski rumus yang tadi. Jadi 6 faktorial bagi 2 faktorial, 6, 5, 4, 3, 2 kali 1, 2 kali 1-nya digabungin lagi jadi 2 faktorial, biar bisa dicoret. Jadi ada 360 cara. Ya, jadi si Bernard harus masukin 360 kali, ya, kombinasi possibilities biar HP-nya kebuka. Dan salah satunya benar. Mudah-mudahan kalau dia lagi hoki ya benarnya di awal-awal dia udah benar. Ya, tapi harus nyobain 360 cara. Kalau lagi sial ya 360 kali baru kebuka gitu. Oke. Nah, nomor 3, permutasi dengan beberapa unsur sama. Kali ini unsurnya ada yang sama. Contoh. Penjelasannya dulu. Banyak cara untuk menyusun N unsur yang diambil dari N unsur dengan beberapa unsur sama. Ada beberapa unsur yang sama, ya. Notasinya N, P, buka kurung, P, Q, R, dan seterusnya. P, Q, R di sini adalah unsur yang samanya. Rumusnya N faktorial dibagi P faktorial, Q faktorial, R faktorial. Kalau masih ada yang sama berarti S faktorial dan seterusnya. Contoh soalnya. Sebanyak 5 orang siswa duduk berjajar di kursi yang memuat 5 orang juga. Jadi dari 5 diambil 5. Tapi di antara 5 siswa itu ada 2 siswa yang kembar identik. Kita nggak bisa bedain nih satu sama lain. Dan namanya masih dirahasiakan. Jadi kita benar-benar nggak tahu yang ini siapa, pokoknya dua-duanya kembar identik, ya. Itu artinya ada 2 unsur yang sama. Jadi tulisannya adalah P dalam kurung 2, artinya permutasi 2 unsur sama dari 5 faktorial
5 faktorial dapat dari 5 orang siswa, dipakai semua untuk duduk di 5 kursi. Dibagi 2 faktorial. 2 faktorial adalah unsur yang samanya, 2 siswa kembar identik. Jadi hasilnya adalah 60 cara, ya. Contoh soal lain, sekarang password lagi. Tapi passwordnya, kata Cecil, sekarang udah diganti. Tetap passwordnya sekarang jadi 6 huruf, yang diambil dari huruf pembentuk kata minion. Nah, minion itu kalau kita lihat ada 2 huruf I dan ada 2 huruf N. Ya, jadi ada 2 unsur I yang sama dan 2 unsur N yang sama. Karena ada 6 huruf passwordnya dan kata yang tersedianya adalah minion 6 huruf, berarti dipakai semua. Kalau dipakai semua berarti tulisannya P dalam kurung 2,2, ada unsur yang sama, ya. 6 faktorial dibagi 2 faktorial untuk huruf I, 2 faktorial lagi untuk huruf N. Berarti rumusnya kayak gini. Hasilnya adalah 180 cara, ya. Oke. Jenis yang keempat adalah permutasi siklis, adalah banyak cara untuk menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar. Nah, kali ini permutasinya adalah melingkar. Kalau tadi lurus ya, 5 siswa duduk di kursi berjajar, nah itu berarti lurus. Nah, notasinya adalah PS, permutasi siklis, rumusnya N-1 faktorial. Ya, kenapa dikurang 1? Karena ini melingkar, ada 1 orang atau 1 unsur yang harus dijadikan patokan. Nah, karena dia dijadikan patokan berarti jumlah unsurnya berkurang 1, N-1, ya. Contoh soal yang pertama, 8 orang satria Arthur akan mengadakan rapat di meja melingkar. Tentukan banyak cara menyusun tempat duduk para satria tersebut beserta King Arthur-nya. Jadi ada berapa orang di sana, coba kalian lihat. Ada 8 orang satria sama King Arthur-nya jadi 9 ya. Jadi kita punya 9 orang akan rapat di meja melingkar. Ada berapa? Banyak cara menyusun tempat duduknya. Jadi 9 dikurang 1. Karena melingkar jadi kita pakainya permutasi siklis ya. 9 kurang 1 faktorial. Hasilnya adalah 8 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, hasilnya adalah 40.320 cara mengatur tempat duduk tersebut, ya. Oke, contoh soal yang kedua. Sekarang masih sama kayak tadi, cuman King Arthur-nya pengen selalu di sebelah Lancelot. Nah, sekarang mirip sama yang contoh soal di pembelajaran kita sebelumnya ya. Kalau sebelumnya si Cinta sama si Benedict pengen sebelahan. Kalau sekarang Arthur sama Lancelot pengen sebelahan. Tapi kali ini duduknya melingkar. Nah, kita punya 9 kursi dan 1 meja melingkar. Karena Arthur sama Lancelotnya pengen sebelahan, jadi saya harus geser kursinya biar mereka rapat gitu ya. Istilahnya sih kursinya diikat. Jadi si King Arthur sama si Lancelot-nya sebelahan tuh, udah kelihatan ya. Oke. Nah, karena itu kita hitung kursinya sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan 9 lagi, karena yang 2 kursi itu sudah diikat. Mereka tidak boleh dipisahkan, jadi tinggal 8. Jadi kita tulisnya, permutasi siklis sama dengan 8 dikurang 1 faktorial, 7 faktorial, ada 5040 cara. Tapi jangan lupa, kita lihat tadi si Lancelot-nya di sebelah kiri, King Arthur-nya sebelah kanan ya. Bisa juga King Arthur-nya sebelah kiri, Lancelot-nya sebelah kanan, itu dihitung sebagai cara yang berbeda. Kita hitung sekali lagi, 8 tempat duduk dikurang 1, 7 faktorial, 5040 cara. Jadi totalnya kita tambahin ada 10.080 cara. Ya. Oke, jadi harus dipikirin semua kemungkinannya. Arthur di kiri, raja di kanan berbeda sama raja di kiri, Arthur di kanan. Jadi semua kemungkinan dipikirkan. Oke, kita lanjut ke kombinasi. Kombinasi adalah kebalikan dari permutasi ya. Kombinasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya. Untuk membuat jus campuran apel dan jeruk,
Dari dalam peti akan diambil sebuah apel dan jeruk, kemudian dimasukkan ke dalam juicer. Nanti pengambilan ini tidak diperhatikan urutannya karena nanti akan dicampur menjadi jus. Ya, kamu mau ambil apel dulu baru jeruk, atau mau ambil jeruk dulu baru apel, ya tetap aja jadi jus gitu. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Kalau urutannya tidak diperhatikan, pakai kombinasi. Oke, kita coba bedain kasus-kasus. Nanti kan soalnya dicampurin ya. Kalian harus tahu kapan pakai permutasi, kapan pakai kombinasi. Nomor 1, 3 siswa akan dipilih menjadi ketua, wakil ketua, dan bendahara. Kalau ketuanya si Andi sama ketuanya si Benny, kalian bisa bedain kan? Nah, kalau kalian bisa bedain itu berarti ada urutannya. Lagian ada jabatan. Kalau ada jabatan pasti ada urutan. Berarti urutan diperhatikan. Pakainya nanti permutasi. Yang kedua, 3 siswa akan dipilih untuk mengikuti seminar. Cuma ikutin seminar doang. Kalian mau duduk di sebelah kiri, si Andi mau duduk di sebelah kiri, si Benny mau di sebelah kanan, ya terserah, pokoknya seminar kan, cuman seminar ya, tidak ada jabatan. Berarti urutan tidak diperhatikan, pakainya kombinasi. Nomor 3, 5 buku berbeda akan dipilih untuk disumbangkan ke panti asuhan. Kamu mau nyumbangin buku fisika dulu, matematika dulu, ya sama aja, kan nanti cuma disumbangin doang. Berarti urutan tidak diperhatikan. Nomor 4, 5 buku berbeda akan dipilih untuk disusun di sebuah rak buku dalam satu baris. Disusun nih, ada kalimat disusun. Berarti kalau sebelah kirinya fisika, sama paling sebelah kirinya matematika, kamu bisa bedain nggak? Bisa bedain kan? Kalau bisa bedain berarti urutannya diperhatikan. Gitu ya, pakainya permutasi. Nomor 5, orang akan dipilih duduk di sebuah kursi melingkar. Kursi melingkar, tadi udah jelas permutasi, urutannya diperhatikan. Kamu bisa bedain siapa yang duduk di sebelah atas, bawah, kiri, kanan ya. Nomor 6, 5 orang akan dipilih untuk menjadi teman sekamar. Oke, meskipun teman sekamar ada ranjangnya, ranjang sebelah kiri, ranjang sebelah kanan, tapi di sini tidak ditekankan. Hanya dipilih untuk menjadi teman sekamar. Jadi urutannya tidak diperhatikan. Kecuali dia dipilih menjadi teman sekamar, kemudian ditempatkan di ranjang yang saling sejajar. Nah, itu berarti urutan diperhatikan. Kalian harus jago ininya ya. Oke, kita masuk ke kombinasi. Lambangnya bukan P lagi, tapi C. Combination ya. Jadi combination. NCR itu rumusnya N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. R faktorial di bawah. Itu harus hafal. Tentukan banyak cara 5 orang siswa dipilih sekaligus dari 8 orang siswa untuk mengikuti seminar ya. Jadi dari 8 mau dipilih 5 mengikuti seminar, berarti nggak ada urutan. Oke, mengikuti seminar urutan tidak diperhatikan, tidak ada jabatan. Jadi kita tulisnya 8C5. Pakai rumus jadinya 8 faktorial dibagi 8 kurang 5 faktorial kali 5 faktorial. Kurangin dulu aja, jadi 3 faktorial. Kemudian kita jabarin 8 kali 7 kali 6 kali, harusnya kan 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1 nya gabungin lagi. Jadi 5 faktorial, biar bisa dicoret sama yang bawah. Ya. Kita coret 5 faktorialnya, jadi kita hitung seperti biasa, ada 56 cara. Memilih 5 orang dari 8 orang untuk mengikuti seminar. Contoh nomor 2, banyaknya cara mengambil 2 bola merah sekaligus dari kantong berisi 8 bola merah sekaligus secara random ya. Jadi kayak merem. Nah, dari 8 mau diambil 2. Pasti 8C2. Ya, cuman mau diambil aja, tidak disusun. Jadi urutannya tidak diperhatikan. 8C2, 8 faktorial dibagi 8 kurang 2 dikali 2 faktorial. Jadi 8 faktorial per 6 faktorial 2 faktorial. Kita jabarin 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-nya. Gabungin lagi jadi 6 faktorial biar bisa dicoret sama yang bawah. Jadi ada 28 cara ya. Contoh 3. Tentukan banyak cara untuk mengambil 2 bola merah sekaligus dari sebuah kantong. Nah, sekarang kantongnya isinya ada merah sama biru. Tidak masalah. Karena yang ditanya cuma merah, kamu fokusnya ke yang merahnya aja. Merahnya ada berapa totalnya? 8. Cuman mau diambil
2. Jadi kamu bacanya 8C2. 8 faktorial dikurangi 2 faktorial, 2 faktorial ya. Kita hitung seperti biasa yang di atas. Jadi hasilnya 28 cara juga, meskipun ada bola biru. Oke. Lanjut, contoh soal nomor 4. Tentukan banyak cara 3 bola sekaligus. Jadi kita ambilnya sekarang 3 bola. Dari sebuah kantong yang berisi 8 merah dan 5 bola biru dengan syarat diperoleh minimal 2 merah. Oke, sekarang ada syaratnya ya. Syarat minimal 2 merah. Kita analisa dulu. Kita punya 13 bola di dalam kantong. 8 bola merah, 5 bola biru, totalnya 13 ya. Akan diambil 3 buah bola sesuai syarat. Kemungkinannya apa aja? Ya, yang pertama, kita bakal dapat 2 bola merah sama 1 bola biru. Kenapa kita harus ambil biru? Karena kita harus ngambil 3 bola dan minimal 2 merah. Berarti kita bisa dapatnya 2 merah, 1 biru. Kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kita bakal dapat bola merahnya 3 bola. Ya, kalau 1 bola merah boleh nggak? Nggak boleh, karena dia tidak memenuhi syarat. Jadi cuma ada 2 kemungkinan ini. Kita coba hitung kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang pertama, kita perlu ngambil 2 bola merah. Berarti dari 8 bola merah diambil 2. Dan 1 biru. Berarti dari 5 bola biru diambil 1. Sehingga untuk yang merah 8C2. Untuk yang biru 5C1. Kita kaliin. Jadi sama dengan 8C2 rumusnya ini. 5C1 rumusnya ini. Kita hitung pakai cara yang biasa. Jadi hasilnya 140 cara. Ini baru kemungkinan yang pertama. Ya. Kemungkinan yang kedua, dari 8 bola merah diambil 3 bola merah. Kita perlu 3 bola merah. Jadi birunya nggak dilihat sekarang. Berarti 8C3 rumusnya dihitung 56 cara. Totalnya ada 196 cara untuk mengambil 3 buah bola sekaligus dengan mendapatkan minimal 2 bola merah. Gitu ya. Nah, itu permutasi dan kombinasi. Thank you udah nonton. Selanjutnya tinggal satu bagian lagi, part 3. Habis itu bab ini selesai. Kalian kalau nggak ngerti, seperti biasa, rewind videonya ya. Meskipun saya ngomongnya terlalu cepat, karena waktunya dibatas nih, jadi saya ngomongnya harus cepat. Kalian bisa rewind terus, karena ini bentuknya video. Oke, sampai ngerti. Kalau masih nggak ngerti juga, kalian bisa kontak guru kalian masing-masing. Oke, thank you, bye.